Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita jujur pada diri sendiri. Selama ini, kita hanya menggunakan dua mata. Mata yang terbatas pada bentuk, warna, dan materi. Namun, dalam setiap diri kita, tersimpan sebuah potensi yang luar biasa, sebuah anugerah agung yang mampu menyingkap rahasia alam semesta. Ini bukan cerita fiksi, bukan pula mistik yang menyesatkan, melainkan sebuah ilmu warisan para sufi dan wali Allah. Ini adalah rahasia tertinggi dalam perjalanan spiritualitas Islam yang bernama ilmu mukasyafah. Apa yang akan terjadi jika tirai yang selama ini menyekat pandangan Anda diangkat? Anda akan mulai melihat kemana arah langkah Anda yang sesungguhnya, melihat hakikat di balik setiap kejadian, bahkan mungkin memahami niat terdalam seseorang. Pertanyaannya, bagaimana cara meraih keistimewaan spiritual ini? Siapa yang berhak mendapatkannya? Tonton kajian mendalam ini sampai tuntas, karena kami akan memecah 10 rahasia yang tersembunyi, yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap hidup dan Tuhan selamanya. The power of love. Hakikat mukasyafah bukan sekadar melihat ghaib mukasyafah. Secara bahasa berarti penyingkapan atau tersingkapnya sesuatu yang sebelumnya tertutup atau tersembunyi. Dalam terminologi tasawuf, mukasyafah adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya berupa tersingkapnya hijab atau tirai yang membatasi penglihatan hati terhadap kebenaran hakiki. Ini adalah ilmu batiniah, bukan ilmu lahiriah yang diperoleh melalui proses belajar konvensional. Ia sering disamakan dengan istilah kasyaf, yakni terbukanya dinding pemisah antara hamba dengan kebenaran ilahi. Penting untuk dipahami bahwa mukasyafah sangat jauh berbeda dari sihir atau praktik perdukunan yang menyesatkan. Sihir mengandalkan bantuan entitas lain selain Allah, sedangkan mukasyafah murni karunia sebagai buah dari ketaatan total dan kesucian jiwa. Ia adalah sebuah stasiun spiritual, sebuah makam yang dicapai seorang hamba karena kedekatannya yang paripurna dengan Sang Pencipta. Fenomena ini sejatinya adalah pancaran dari nur atau cahaya keimanan yang telah memenuhi hati seseorang hingga mencapai derajat yakin yang sangat tinggi. Hati yang telah diisi penuh dengan keimanan murni akan berfungsi layaknya cermin yang sangat jernih, siap menangkap pantulan kebenaran. Cermin hati yang demikian akan mampu memantulkan rahasia-rahasia ilahi yang tidak mungkin dijangkau oleh akal dan panca indera biasa. Ilmu ini memungkinkan seorang hamba untuk melihat kebenaran yang bersifat universal, memahami hikmah di balik musibah, dan mengenali sifat-sifat Allah yang tersembunyi dalam setiap ciptaan. Ia melampaui logika dan nalar, menyajikan pemahaman langsung yang menenangkan jiwa. Inilah hakikat tertinggi dari ilmu yang puncaknya disebut ma'rifatullah, pengenalan mendalam terhadap Allah. Dengan anugerah ini, seorang hamba akan memiliki firasat yang tajam, mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan, dan terhindar dari tipu daya setan. Kekuatan pandangan batin ini sejalan dengan sebuah hadits qudsi yang menyebutkan bahwa Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, dan tangan bagi hamba yang dicintainya. Mata ruh yang terbuka adalah manifestasi dari nur ilahi yang menembus ke dalam jiwa. Jelas sekali, tujuan utama mukasyafah bukanlah sekadar melihat hal-hal gaib seperti jin atau malaikat, tetapi lebih kepada pengenalan yang benar terhadap Tuhan dan kebenaran ajarannya. Ia adalah alat untuk mengokohkan tauhid, membawa pelakunya pada keyakinan yang tidak tergoyahkan oleh keraguan sedikit pun. Inilah warisan spiritual yang dijaga ketat oleh para ahli hikmah sepanjang sejarah Islam. Pintu gerbang terkunci. Kenapa hati kita tertutup? Kita harus mengakui bahwa rata-rata manusia menjalani hidup dengan hati yang tertutup, seolah ada dinding tebal yang menghalangi cahaya spiritual masuk. Penyebab utama dari keterbatasan ini adalah penyakit hati yang paling kronis, yaitu ghaflah atau kelalaian. Kelalaian ini bukanlah sekadar lupa sesaat, melainkan kondisi hati yang terus-menerus disibukkan oleh urusan dunia, sehingga melupakan tujuan penciptaan yang hakiki. Hati menjadi keras, layaknya batu yang sulit ditembus oleh air. Sifat-sifat tercela seperti kesombongan, hasad, dengki, ria, pamer, dan ujub
bangga diri, bertindak sebagai karat yang mengeram pada cermin hati. Setiap dosa yang dilakukan, sekecil apapun, akan meninggalkan noda hitam pada hati, dan noda-noda tersebut, jika terus dibiarkan menumpuk, akan menutupi seluruh permukaan cermin spiritual itu. Hati yang telah berkarat tidak akan mampu memantulkan cahaya ilahi. Selain itu, keterikatan yang berlebihan terhadap materi duniawi menjadi rantai yang membelenggu jiwa. Ketika seluruh fokus hidup diarahkan pada harta, kedudukan, dan pujian manusia, energi batin akan terkuras habis. Jiwa menjadi terpenjara dalam sangkar fisik dan kehilangan kemampuan untuk terbang menuju alam malakut, alam spiritual yang lebih tinggi. Bisikan setan atau yang dikenal sebagai was-was juga memainkan peran besar dalam menutup pintu gerbang batin. Setan senantiasa berusaha menyesatkan manusia dengan menanamkan keraguan, menunda ketaatan, dan menghiasi kemaksiatan. Jika hati tidak dilindungi oleh perisai zikir yang kuat, maka ia akan mudah menjadi medan pertempuran bagi bisikan-bisikan jahat tersebut. Gaya hidup yang serba tergesa-gesa dan penuh dengan hiburan yang melalaikan juga menjadi penghalang. Hati membutuhkan ketenangan dan keheningan untuk bisa mendengar bisikan kebenaran. Namun di zaman modern ini, jarang sekali kita memberikan waktu bagi hati untuk berdiam diri, merenung, dan berkontemplasi. Kebisingan dunia telah meredam suara nurani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan sangat gamblang dalam kitab sucinya bahwa penutupan hati ini adalah konsekuensi dari perbuatan manusia itu sendiri, sebagaimana firman-Nya dalam Quran. Surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang artinya, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Oleh karena itu, sebelum berbicara tentang cara membuka mata ruh, kita harus terlebih dahulu bertekad untuk melakukan takhali, yaitu mengosongkan hati dari segala kotoran spiritual yang telah menumpuk. Inilah langkah awal yang seringkali terasa pahit, namun mutlak diperlukan. The power of love. Tazkiyatun nafs, membersihkan cermin hati. Langkah pertama yang paling fundamental dalam perjalanan mukasyafah adalah proses pembersihan diri yang dikenal dengan istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menyucikan jiwa dari sifat-sifat buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Ia adalah perintah ilahi, karena sesungguhnya keberuntungan hanya akan diraih oleh orang yang menyucikan jiwanya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Proses pembersihan ini dimulai dengan mengenali dan mengakui kelemahan dan aib diri sendiri. Keberanian untuk menghadapi kegelapan dalam diri adalah cahaya pertama yang menerangi jalan spiritual. Tanpa kejujuran ini, segala upaya ketaatan hanya akan menjadi formalitas tanpa ruh. Kita harus mencabut akar-akar kesombongan dan keangkuhan yang bersembunyi dalam relung hati yang paling dalam. Salah satu cara paling efektif untuk tazkiyatun nafs adalah dengan mempraktikkan muhasabah atau introspeksi diri secara harian. Setiap malam, seorang pencari kebenaran harus menanyakan kepada dirinya sendiri, apa kesalahan yang telah aku lakukan hari ini? Apakah hatiku hari ini lebih dekat atau lebih jauh dari Allah? Kebiasaan ini akan menciptakan kesadaran diri yang mendalam. Selanjutnya, kita harus memerangi nafsu yang cenderung mengajak kepada keburukan, nafsu ammarah bisu, melalui metode yang dikenal sebagai mujahadah. Mujahadah adalah perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu, seperti menahan amarah, menekan keinginan untuk bergibah, dan menahan pandangan dari hal-hal yang dilarang. Setiap kemenangan kecil melawan nafsu adalah pembersihan setitik noda dari cermin hati. Pembersihan hati juga menuntut kita untuk menjauhi segala sumber keraguan dan kegelapan, termasuk makanan yang haram atau syubhat, diragukan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan memengaruhi kejernihan hati. Para sufi meyakini bahwa menjaga kehalalan rezeki adalah pondasi utama untuk membuka pintu gerbang ilmu laduni. Ketika cermin hati telah dibersihkan dari karat-karat dosa dan sifat buruk, barulah ia siap untuk menerima tajaliyat, pancaran cahaya dari kebenaran ilahi. Inilah proses tahali, yaitu menghiasi jiwa dengan sifat-sifat malaikat dan akhlak mulia seperti sabar,
syukur, ikhlas, dan tawakal. Sesungguhnya, tidak ada mukasyafah sejati tanpa tazkiyatun nafs yang total. Ia adalah harga mutlak yang harus dibayar oleh setiap individu yang merindukan pandangan mata ruh. Barang siapa menyucikan jiwanya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Semstart V69. Kekuatan syalat dengan khusyuk yang sempurna. Setelah pembersihan hati melalui tazkiyatun nafs, pilar kedua yang harus ditegakkan dengan kokoh adalah syalat. Namun bukan sekadar syalat fardu yang tergesa-gesa, melainkan syalat dengan khusyuk yang sempurna. Syalat adalah mi'raj atau perjalanan spiritual seorang hamba menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syalat yang dilakukan dengan benar berfungsi sebagai pemutus sambungan dari dunia luar yang memungkinkan jiwa untuk fokus seutuhnya kepada Sang Pencipta. Ini adalah waktu jeda yang sakral, di mana hati dapat berdialog tanpa adanya interupsi kebisingan dunia. Khusyuk bukanlah sekadar menundukkan pandangan, melainkan kehadiran hati secara total, memahami setiap lafaz dan gerakan sebagai sebuah pengakuan akan keagungan Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar, ia benar-benar meyakini bahwa Allah jauh lebih besar dari segala hal yang saat itu sedang memenuhi pikiran dan kekhawatiran. Inilah pintu masuk menuju kedalaman spiritual. Para pencari ilmu mukasyafah menjadikan salat sebagai ritual utama untuk mengisi ulang energi ruh. Mereka menunaikan salat dengan kesabaran, meresapi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, hingga mencapai rasa musyahadah, yaitu seolah-olah melihat Allah. Syalat yang khusyuk secara konsisten akan membersihkan sisa-sisa kegelapan yang mungkin masih menempel pada jiwa. Setiap sujud adalah penyerahan diri yang paling total, di mana ego dan kesombongan dihancurkan. Gerakan-gerakan syalat, jika dilakukan dengan penuh penghayatan, akan menciptakan harmoni antara jasad dan ruh. Selain salat fardu, memperbanyak salat sunnah, terutama salat malam atau qiyamul lail, menjadi kunci rahasia. Keheningan malam adalah waktu terbaik untuk hati bertajali, yaitu menerima pancaran cahaya ilahi. Dalam keheningan itu, tirai gaib terasa lebih tipis, dan bisikan kebenaran lebih mudah didengar oleh ruh. Syalat yang dilakukan dengan konsentrasi tinggi ini secara bertahap akan menstabilkan hati, membebaskannya dari sifat lawamah, mencela diri sendiri yang tidak konsisten menuju mutmainnah, ketenangan. Hati yang tenang adalah wadah yang ideal untuk menerima ilmu yang tidak terduga. Tanpa salat yang khusyuk, proses tazkiyatun nafs akan terasa berat dan mudah goyah. Oleh karena itu, jika Anda merindukan pandangan mata ruh, tingkatkan kualitas salat Anda. Jadikan salat bukan sebagai kewajiban yang menggugurkan tugas, tetapi sebagai kebutuhan utama jiwa untuk berhubungan dengan sumber kebenaran. Zikir sir, frekuensi yang mengundang ilham. Setelah syalat yang khusyuk, pilar berikutnya yang harus ditegakkan adalah zikir sir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati tanpa suara, yang berfungsi sebagai frekuensi spiritual yang mengundang ilham. Zikir pada dasarnya adalah oksigen bagi ruh yang menjaga kehidupan spiritual dari kepunahan. Namun zikir sir memiliki kekuatan yang jauh lebih dalam dibandingkan zikir lisan, karena ia melibatkan seluruh kesadaran dan energi batin. Ketika lisan diam namun hati terus berzikir, energi spiritual akan terkumpul dan memancar. Intensitas zikir ini menciptakan sebuah koneksi batin yang berkelanjutan dengan Allah, sehingga hati selalu dalam keadaan muraqabah, merasa diawasi oleh Tuhan. Kondisi ini secara otomatis akan menjauhkan hamba dari perbuatan maksiat, karena ia merasakan kehadiran ilahi di setiap waktu dan tempat. Inilah fungsi pertahanan diri tertinggi bagi seorang pencari kebenaran. Zikir sir yang paling utama adalah pengulangan la ilaha illallah di dalam hati. Kalimat tauhid ini adalah kunci pembuka pintu-pintu langit yang secara harfiah mencabut segala keterikatan hati selain kepada Allah. Setiap pengulangan adalah penegasan bahwa tiada yang berhak disembah, dicintai, atau ditakuti selain Dia. Latihan ini juga dikenal sebagai praktik menenangkan nafsu lawamah, jiwa yang mencela, agar mencapai nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang.
Hati yang tenang adalah media transmisi terbaik untuk menerima ilmu laduni karena ia bebas dari goncangan keraguan dan kekhawatiran duniawi. Ia siap menjadi bejana ilmu. Para sufi mengajarkan bahwa zikir sir yang dilakukan dengan hudur, kehadiran hati, akan menghasilkan panas spiritual yang membakar sisa-sisa kegelapan. Panas ini akan membersihkan segala noda halus yang tidak terdeteksi oleh muhasabah biasa. Inilah proses pemurnian total yang melahirkan cahaya batin yang disebut nur. Melalui zikir sir, seorang hamba secara perlahan-lahan mulai merasakan manisnya iman. Rasa manis inilah yang kemudian menjadi motivasi sejati. Bukan lagi mengharapkan balasan duniawi atau pujian dari manusia. Hati menjadi kaya karena telah menemukan harta yang sesungguhnya. Intinya, untuk membuka mata ruh, kita harus mengubah zikir dari aktivitas lisan menjadi detak jantung spiritual yang terus-menerus. Ini adalah frekuensi yang akan membuat Allah mendekat, dan ketika Allah mendekat, Dia akan membuka apa yang sebelumnya tertutup rapat. Kekuatan tafakur merenung dalam keheningan ilahi. Pilar keempat yang tak kalah penting dan sering diabaikan adalah tafakur atau perenungan mendalam dalam keheningan sebagai proses untuk mengaktifkan akal batin. Tafakur adalah ibadah hati yang tertinggi. Ia bukan sekadar melamun tetapi mengarahkan pikiran secara sistematis untuk merenungi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya dan rahasia-rahasia di balik ajaran agama. Merenung tentang diri sendiri, tentang kematian, dan tentang hari akhir. Banyak ulama berpendapat bahwa 1 jam tafakur yang dilakukan dengan hudur, kehadiran hati, lebih utama daripada ibadah sunnah yang dilakukan selama 60 tahun. Ini karena tafakur memiliki potensi untuk menghasilkan ma'rifat, pengenalan yang tidak bisa diberikan oleh ibadah fisik semata. Ia adalah pemupukan kebijaksanaan. Praktik tafakur terbaik adalah mengasingkan diri sejenak dari kebisingan dunia, mencari tempat yang tenang, dan fokus merenungkan Quran. Surat Ali Imran ayat 191 yang menggambarkan orang-orang yang berzikir sambil berdiri, duduk, dan berbaring, serta memikirkan penciptaan langit dan bumi. Perenungan ini akan mengantarkan pada kekaguman mutlak. Ketika seseorang tafakur tentang keindahan alam semesta, ia akan menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan dengan perhitungan dan hikmah yang sempurna. Kesadaran ini akan menuntunnya untuk melihat bahwa dirinya sendiri adalah sebuah mikrokosmos, yang di dalamnya terdapat kunci-kunci rahasia alam semesta yang lebih besar. Tafakur juga berfungsi sebagai alat kritik diri yang sangat jujur. Dengan merenung, seseorang dapat mengukur seberapa jauh ia telah menyimpang dari jalan kebenaran dan seberapa besar pengaruh nafsu terhadap keputusan hidupnya. Ini adalah cermin yang tidak pernah berbohong. Melalui perenungan yang mendalam, kita memohon kepada Allah agar ilmunya yang tersembunyi dapat mengalir. Proses tafakur secara perlahan akan membuka dimensi ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung dilimpahkan ke dalam hati tanpa perantara guru atau buku. Inilah cara para ahli hikmah menghubungkan akal lahiriah dengan akal batiniah. Mereka menggunakan tafakur sebagai jembatan untuk melintasi batas antara yang nampak, syahadah, dan yang gaib. Tafakur adalah meditasi Islami yang sesungguhnya membuahkan hikmah dan kejernihan pandangan batin. The power of love. Melewati 7 lembah nafsu, ujian sebelum cahaya. Perjalanan menuju mukasyafah bukanlah jalan yang mulus, melainkan perjalanan mendaki yang melewati serangkaian ujian berat yang secara umum dikenal sebagai tingkatan pembersihan nafs, jiwa diri. 7 lembah nafsu ini harus dilalui sebagai filter ketahanan dan keikhlasan seorang hamba. Perjalanan spiritual dimulai dari nafsu ammarah bisu'u, yaitu jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan dan kemaksiatan, di mana individu masih didominasi oleh syahwat dan amarah. Kemudian hamba harus berusaha keras naik ke tingkat nafsu lawamah, jiwa yang mulai mencela dirinya sendiri setiap kali melakukan kesalahan. Ini adalah tanda kesadaran spiritual mulai tumbuh, meskipun masih sering goyah dan tidak konsisten dalam ketaatan. Setelah perjuangan yang panjang, sampailah ia pada tingkat nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mencapai ketenangan dan kedamaian sejati, karena ia telah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan hanya bergantung kepadanya. Pada makam inilah hamba mulai merasakan pancaran nur ilahi. Lembah-lembah berikutnya, seperti nafsu radiyah, jiwa yang ridha, nafsu mardiyah, jiwa yang diridai, dan nafsu kamilah, jiwa yang sempurna, adalah puncak-puncak yang memerlukan tingkat keikhlasan dan penyerahan diri yang luar biasa. Disinilah mukasyafah mulai menjadi karunia yang permanen. Ujian utama dalam perjalanan ini adalah keikhlasan. Seringkali saat seorang hamba mulai merasakan kemajuan spiritual, ego akan muncul kembali dalam bentuk ujub, bangga diri, dan ria, pamer, atas ketaatan yang telah dilakukan. Kegagalan di lembah keikhlasan ini dapat menjatuhkan hamba kembali ke tingkat yang paling rendah. Setiap tingkatan ini adalah gerbang yang dijaga oleh ujian-ujian spesifik, mulai dari ujian harta, kekuasaan, hingga ujian yang paling halus yaitu pujian dari manusia. Hamba harus membuktikan bahwa ketaatannya murni hanya untuk Allah, tanpa ada motif tersembunyi untuk mendapatkan karamah atau anugerah spiritual. Oleh karena itu, ilmu mukasyafah tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia adalah hadiah bagi mereka yang telah berhasil memurnikan dirinya dari segala sisa-sisa syirik tersembunyi, yang tidak lain adalah mengharapkan balasan selain dari Sang Maha Pencipta. Menjaga pandangan dan lisan, perisai mata ruh. Untuk menjaga cermin hati agar tetap jernih dan menerima karunia mukasyafah, ada dua organ yang harus dijaga dengan pengawasan penuh, yaitu pandangan mata dan lisan. Keduanya adalah gerbang utama masuknya kotoran spiritual. Menjaga pandangan atau ghadul bashar berarti menahan mata dari melihat hal-hal yang diharamkan, termasuk pandangan yang mengundang syahwat, hasad, atau pandangan menghina. Setiap pandangan yang tidak bermanfaat akan meninggalkan bekas dan mengotori hati, yang kemudian mengganggu proses pembersihan spiritual. Pandangan mata yang tidak terkontrol juga dapat menjadi sumber keraguan dan kecemasan. Ketika seseorang terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain, hati akan dipenuhi oleh rasa iri dan ketidakpuasan. Energi ini sangat bertentangan dengan ketenangan yang diperlukan untuk menerima cahaya ilahi. Di sisi lain, menjaga lisan adalah perjuangan yang jauh lebih berat. Ghibah menggunjing, fitnah, perkataan sia-sia, dan sumpah palsu adalah senjata yang paling merusak dalam perjalanan spiritual. Kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan dapat membatalkan pahala ibadah dan meruntuhkan benteng pertahanan hati. Lisan yang kotor juga dapat menjadi hijab antara hamba dengan doanya. Ketika seseorang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara lisannya sibuk menyakiti orang lain, doanya akan tertahan. Keheningan lisan yang diisi dengan zikir adalah praktik tertinggi untuk membersihkan dosa lisan. Para ahli hikmah meyakini bahwa menjaga pandangan dan lisan adalah praktik mujahadah yang paling efektif untuk mencapai wara, yaitu kehati-hatian dalam segala tindakan. Hamba yang wara akan mudah menerima ilham, karena hatinya telah bersih dari keraguan dan kepentingan duniawi yang rendah. Disiplin diri ini menciptakan perisai batin yang kuat, yang melindungi hati dari serangan negatif lingkungan. Ketika mata hanya melihat keagungan Allah dan lisan hanya mengucapkan kebenaran, seluruh sistem spiritual akan selaras. Singkatnya, mukasyafah hanya dapat bersemayam dalam hati yang dijaga kebersihannya melalui pengendalian total atas pandangan dan lisan. Inilah praktik nyata dari ketakwaan yang universal. Rahasia ilmu laduni, anugerah langsung dari Sang Guru Agung. Ilmu mukasyafah pada puncaknya seringkali bersinggungan dengan ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tanpa melalui proses belajar konvensional. Ilmu laduni bukanlah hasil dari kecerdasan intelektual atau menghafal, melainkan sebuah anugerah, sebuah limpahan cahaya ilham yang dicurahkan ke dalam hati yang telah siap. Ini sesuai dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam yang menunjukkan adanya ilmu yang tidak dapat dijangkau oleh akal biasa. Syarat utama untuk mendapatkan ilmu laduni adalah ikhlas yang sempurna dan istiqamah, konsistensi yang tanpa celah. Hati harus benar-benar kosong dari segala kepentingan diri, sehingga Allah dapat mengisinya dengan hikmah dari sisinya.
Ketika hamba berhenti mengharapkan balasan dari manusia, barulah Allah memberinya anugerah yang tak terhingga. Para wali dan sufi mendapatkan ilmu laduni sebagai ganjaran atas perjuangan panjang mereka dalam tazkiyatun nafs dan mujahadah. Ilmu ini datang sebagai penyingkap misteri yang mereka hadapi dalam hidup, memberikan solusi spiritual yang tidak mungkin ditemukan di dalam buku. Tingkatan ilmu ini membuat seseorang memiliki firasat yang sangat tajam, sering disebut firasatul mu'min. Pandangan batinnya menjadi begitu jernih sehingga ia mampu melihat realitas di balik penampilan luar, seolah ia melihat dengan cahaya Allah. Namun penting untuk ditekankan bahwa ilmu laduni ini tidak pernah bertentangan dengan syariat. Justru ilmu ini datang untuk memperkuat keyakinan terhadap syariat, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum-hukum Allah. Ia adalah hakikat yang membenarkan syariat. Oleh karena itu, setiap pencari kebenaran harus menjadikan permohonan kepada Allah untuk dibukakan hati dan dianugerahi ilham sebagai doa harian yang utama. Memohonlah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ilmu laduni adalah bukti nyata janji Allah dalam Quran. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah mengajarkan kepadamu. Ketakwaan yang murni adalah kunci paling rahasia menuju gudang ilmu ilahi. Ikhlas dan istiqamah, kunci pembuka dan penjaga mukasyafah. Dua kata yang menjadi penutup dan penentu mukasyafah adalah ikhlas, kemurnian niat, dan istiqamah, konsistensi. Keduanya adalah kunci yang membuka gerbang mukasyafah dan sekaligus menjaganya agar tidak hilang. Ikhlas adalah memurnikan tujuan ibadah dan segala perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada sedikit pun niat untuk dipuji, dilihat, atau mendapatkan balasan duniawi. Ikhlas adalah fondasi yang membedakan ibadah seorang wali dari ibadah seorang hamba yang masih terikat oleh nafsu. Ketika ikhlas telah tertanam kokoh, segala amal perbuatan akan diterima dan memiliki bobot spiritual yang luar biasa. Ikhlas membersihkan hati dari syirik tersembunyi, yaitu menyekutukan Allah dalam niat. Hati yang ikhlas adalah hati yang paling dicintai oleh Allah. Sementara itu istiqomah adalah ujian konsistensi dalam menjalankan kebaikan, meskipun jalan terasa berat, panjang, dan penuh dengan kesulitan. Istiqomah membuktikan kesungguhan niat seorang hamba, karena mukasyafah bukanlah hadiah instan, melainkan hasil dari disiplin spiritual yang berkelanjutan. Istiqomah juga berarti ketahanan dalam menghadapi cobaan dan ujian. Allah seringkali menguji hambanya yang sedang menapaki jalan spiritual dengan cobaan yang berat. Hanya mereka yang istiqamah dan tidak goyah dalam ketaatan yang akan membuktikan kelayakan mereka menerima anugerah batiniah. Para ulama sepakat bahwa karamah atau anugerah luar biasa yang menyertai mukasyafah harus disikapi dengan kerendahan hati. Mereka yang benar-benar ikhlas justru akan menyembunyikan karamah tersebut karena takut hal itu dapat menjadi hijab baru, yaitu menjadi sombong karena anugerah yang didapatkan. Mukasyafah yang sejati adalah mukasyafah yang tidak pernah menggeser hamba dari ketaatan kepada syariat. Justru ia akan semakin memperkuat rasa takut dan cinta kepada Allah. Inilah tujuan tertinggi dari ikhlas dan istiqamah, menjadikan hamba seorang abid, penyembah sejati. Kesimpulannya, mukasyafah adalah janji Allah bagi mereka yang berani menempuh jalan pemurnian diri dengan ikhlas dan istiqamah. Teruslah berjuang, teruslah membersihkan hati, dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang jujur. Saudaraku yang mulia, kita telah menyingkap 10 babak rahasia dari ilmu mukasyafah. Anda sekarang tahu, ini bukanlah ilmu sihir, melainkan hadiah keimanan yang sejati. Kunci utama bukanlah kemampuan melihat gaib, melainkan keberanian untuk membersihkan cermin hati Anda sendiri. Proses tazkiyatun nafs, kekuatan salat khusyuk, zikir sir, tafakur yang mendalam, hingga mencapai ikhlas dan istiqomah. Inilah jalan yang harus kita tempuh. Sekarang keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan membiarkan hati tetap tertutup oleh debu kelalaian, atau Anda akan memulai perjalanan suci ini? Jika kajian ini telah menyentuh relung jiwa Anda,
tunjukkan komitmen Anda. Kami mohon, tekan tombol suka sekarang juga sebagai tanda bahwa Anda siap untuk membersihkan hati Anda. Bagikan video ini kepada satu orang yang paling Anda sayangi sebagai bentuk dakwah batin Anda. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar di bawah dengan janji ini. Siap mujahadah untuk ilmu mukasyafah. Komentar Anda adalah penguat niat kita bersama. Mari kita buktikan bahwa cahaya kebenaran akan selalu menjadi pemenang. Tetaplah dalam istiqomah. Sampai jumpa dalam kajian spiritual selanjutnya, di mana kita akan membahas 5 ujian berat para pencari Tuhan dan cara lolos dari setiap jebakan iblis. Pastikan Anda sudah menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan channel kami. Salam satu nafas dan salam bahagia tanpa batas. The power of love.